Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 subpokok bahasan dalam bab 2 ini, yaitu subpokok bahasan A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan subpokok bahasan D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan A. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas subpokok bahasan B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai membahas kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi kekacauan atau tidak munculnya ketertiban dan kedamaian. Nah, alasan dari suatu negara untuk memiliki Undang-Undang Dasar itu yang pertama adalah adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara yang berkuasa atau penguasa negara di negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Nah, kemudian yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjamin kerjasama. Nah, ini menurut pendapat berisi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan sejak tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis atau yang sering disebut dengan konvensi. Konvensi itu adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan
Nah, salah satu contohnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bernegara adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR. Sebagai hukum dasar, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Nah, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang berada di bawahnya sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sahabat pembelajar, sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi ini dikelompokkan, ada yang konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, dan konstitusi fleksibel, serta konstitusi rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Misalnya di negara Inggris, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak tertulis dalam suatu naskah, tetapi dia berada dalam beberapa undang-undang. Nah, konstitusi dikatakan fleksibel atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka undang-undang dasar tersebut dikatakan rigid. Kemudian yang kedua, itulah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Konstitusi atau undang-undang dasar yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok saja, yang hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok saja menyerahkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, lebih mudah cara mengubahnya, dan juga lebih mudah cara mencabutnya.
Nah, sekarang kita bicarakan tentang sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sifatnya adalah tertulis. Artinya rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel karena memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan aturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum disesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dalam kedudukan sebagai hukum atau sumber hukum tertinggi, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama adalah alat kontrol. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperanan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang ketiga, bersifat penentu. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban aparat negara dan juga warga negara. Nah, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas sub pokok bahasan B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas sub pokok bahasan C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baiklah sahabat pembelajar, semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.